Nabi tadi, ya, bahwa orang yang suka bersilaturahmi ini akan mendapatkan dua produk asuransi yang tidak ditawarkan oleh perbankan. Saya ulang kembali, asuransi yang pertama adalah panjang umur, yang kedua murah rezeki. Ini sudah dibuktikan. Gara-gara ya Bu. Tapi kalau sudah nempel Bu, saya yakin. Nah, makanya Nabi memberikan tips. Panjenengan kalau lagi gontok-gontokan, perang-perangan, ya entah dengan teman, suami, istri, dengan siapapun lah, dengan bos, dengan anak buah, dengan tetangga, dengan siapapun, supaya kedongkolan itu hilang. Nabi menyarankan, ya, menyarankan dalam sebuah hadis, min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, ya, barang siapa tidaklah kedua orang muslim yang bertemu kemudian saling menyentuh berjabatan tangan maksudnya ataupun berpelukan, kecuali Allah akan mengampuni kedua orang tersebut sebelum tangannya berpisah. Jadi artinya apa? Untuk menghilangkan kedongkolan, kejengkelan, permusuhan dalam hati kita ini, ya, syaratnya kita harus temui teman itu, Bu, ya. Kalau teman itu kita kejar, dia menjauh, lari, gimana caranya? Lari ke Amerika, dia, sedangkan kita mau nyambung pesawat nggak ada, duit nggak cukup. Nah, ya, caranya lari, cari di Facebook. Nah, itu cara yang paling bagus dalam menurut saya. Cara yang paling tolong cari, ya, katakan orang yang sering nusuk kita itu namanya Mbak Bayem. Cari Bayem Jawa Timur misalnya. Ya. Insya Allah ada itu Facebookan, zaman sekarang ada semua insya Allah, ya. Ketika kita temui Mbak Bayem di Facebook itu, tolong sentuh stiker yang love-lovean itu. Panjenengan berani apa enggak? Nih lagi gini-gini ya, cari Mbak Bayem, ya. Lu ada di situ Bu, ya. Ayo berani nggak menyentuh love-lovean itu, stiker love itu. Nah kalau berani panjenengan merupakan pejuang itu, ya. Kayak wis pemberani lah, hebat, orang hebat, ya. Harusnya seperti itu, ya. Kalau sampai ketemu akan lebih bagus. Saya yakin orang yang ditutuli tadi dengan love tadi, warna apa love-nya? Merah. Dia akan kaget. Itu satu lagi yang saya ingin sampaikan dari Nabi, supaya kita semua dalam perkumpulan, organisasi manapun, ya, apalagi yang namanya ikatan keluarga jemaah haji loh Bu, jemaah haji loh Bu, ya. Iya, harusnya jangan gontok-gontokan. Nah, harusnya terbuka lebar kayak kita berada di Arafah itu. Orang Arafah itu legowo, semua manusia itu ada semua di situ. Gak ada kita di Arafah itu orang main benci-bencian, gak ada. Karena semuanya hamba Allah semua di situ. Pakaiannya seragam, nggak ada yang pakai Hermes, itu nggak ada. Iya, semuanya dua helai itu yang laki-laki itu. Ya, pas coba, semua itu nggak pakai kolor, minta maaf ya. Iya, pakaiannya seragam itu. Iya, kalau mati ya dikubur di situ sudah. Nah, jadi sama di situ, ya. Tidak ada istilah main serakahan, itu nggak ada di Arafah itu. Masing-masing membantu seluruh dunia itu. Maka di situ melambangkan persaudaraan di Arafah. Numplok seluruh dunia ngumpul di situ. Bermacam-macam karakter, bermacam-macam kulit, bahasa, karakter ya dia. Ya, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang setengah kasar. Ya, sudah, kita nggak usah marah di situ ya. Ya, jadi ada satu konsep dari Nabi, jadi saya ingin menyambung supaya kita damai semua di KJHI maupun dimanapun, ya. Temui teman kita itu Bu dengan 4 syarat. Pertama, jabatan tangannya, pegang tangannya erat, salaman maksudnya itu, ya.
Mandang erat Bu, jangan asal ngepel aja. Kedua, pandang matanya. Nah, pandang mukanya dan matanya biar, tapi jangan melotot. Ya. Pandang malah nggak kuliah. Kitanya mulai dulu. Nah, kalau dia nggak mandang, ya itu mungkin yang akan datanglah kita salaman lagi ya, biar diulang lagi sambil kita mendoakan ya, supaya sadar gitu. Nah, ya. Ketiganya, lisan saling mendoakan. Jadi tangan berjabatan, mata saling memandang, lisan saling mendoakan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sambil ngobrol gitu, lisannya ngobrol. Lama kita sudah 5 tahun ya nggak ketemu, ya. Ditambah dengan COVID-19 lagi Mbak. Nah, gitu ya. Ya, saling bicara ya dan mendoakan. Dan terakhir, hati saling mengikhlaskan. Ya. Kalau keempat-empat ini kita lakukan, sekeras apapun karatan dalam hati kita Bu, ketika itu akan encer ya, dan kedua dosanya diampuni semua oleh Allah sebelum tangannya berpisah. Nah, tolong jadi kalau kita punya unek-unek ya, kebencian, kedongkolan, temui teman kita itu dengan cara seperti itu tadi ya. Kalau matanya nggak berpandangan, wah ini maksudnya kurang ikhlas namanya ya. Ini mempunyai efek yang sangat besar sekali pandangan mata itu. Ya. Suami istri harus begitu juga. Ya. Harus begitu suami istri ya, nanti panjenengan kalau kembali ke tanah air, kembali bersama dengan suami ya. Sering-sering silaturahim. Silaturahim tadi apa artinya? Sentuhan, kasih, kayak deket-deket nonton TV, deket-deket no, kayak Pak Haji dengan Bu Hajah. TV-nya di situ tuh. Wah, jangan istri di sana, suami di sini. Nah, ini akan perang nantinya, ya. Tidur juga demikian, sentuh-sentuhan, itu namanya silatur. Ya, ada seorang suami istri, suaminya nungguin tidur di kamar, istrinya tidur di sofa, ruangan tamu. Ayo, bisa tidur nyenyak apa enggak? Suami di sini, ada apa? Istri, yang istri juga begitu. Suami punya kurang ajar, nggak tahu diri, nah, terus tuh. Akhirnya dua-duanya suuzon, ya. Perang, padahal rumahnya cantik, istrinya cantik, suaminya ganteng, duitnya banyak. Nah, ya. Nah itu, jadi karena nggak ada silaturahim, sentuhan kasih sayang, menyentuh, ya. Akhirnya perang-perangan. Itu baru 2 orang loh, ini suami istri. Nih suami istri. Kalau bisa saling sentuh menyentuh terus, wah itu indah itu. Tapi ya setannya juga berjuang gitu ya. Setan dan triliunan asistennya tidak ingin Pak Haji Aziz dengan ibunya ini selalu dempet-dempetan, itu nggak mau setannya itu. Kepanasan dia, meriang-meriang setannya. Pengennya apa? Tukaran terus ya, tahu tukaran ya, perang-perangan ya. Nah ini jadi inilah ibu sekalian, manfaat kita saling berkumpul ya. Berat, memaafkan itu berat ya. Saya ingin satu aja, ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih berat sekali memaafkan orang, Bu, tolong ambil kertas ya dengan pulpen ini. Ya, saya gini. Kemudian tolong ditulis kebaikan orang itu, bila perlu jumlahnya itu 1001 kebaikan. Ataupun kalau enggak 101 kebaikan lah. Contoh misalnya, kan ada di antara teman-teman itu yang tidak disukai oleh ibunya sendiri ya Bu ya, karena diskriminasi. Sering datang ke saya, Bu, Pak, ibu saya kok sejak mulai kecil sampai sekarang ini kok diskriminasi Pak, pilih apa, pilih kasih ya. Iya, yang dikasih terus tuh adik saya ini nggak saya ini dibiarin aja sampai tua kayak ini nggak pernah nggak direken ya. Jadi saya susah Pak memaafkan itu. Nah, jadi caranya supaya kita dapat luluh hati kita itu, ambil kertas Bu, ada kertas kosong. Nah.
Sekarang kebaikan ibu kita itu apa? Pertama kali, nomor 1, yang gede tulisan yang merah kayak gini Bu. Mengandung pirang wulan Bu? Sangang wulan. Pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Mengandung sangang wulan. Dalam sangang wulan itu keletihannya apa? 1, capek, nggak bisa tidur, buang air susah, lari nggak bisa. Ditulis lagi itu sub-subnya. Nah, ya. Oke, keduanya kebaikannya apa? Melahirkan. Coba ini ibu-ibu nih yang pernah mengalaminya. Kalau saya dengan Pak Haji kan nggak pernah. Jadi nggak tahu sakitnya itu di mana dan kayak apa. Ya kalau melahirkan bukan di sini sakitnya. Ya, jadi melahirkan yang taruhannya itu adalah gede tulisan Bu, nyawa gitu. Yang gede, ya. Nah, ketelune apa Bu kebaikannya? Menyusui berapa bulan? 2 tahun. Tapi zaman sekarang cuma 2 bulan tok. Habis itu dikasih susu apa? Susu kandung sekarang. Nah, nggak apa-apa ditulis saja. Keempat, kebaikannya apa? Merawat, mendidik, mengajari makan, mengajari adus, mengajari bicara ya Bu ya. Mengajari jalan. Coba kalau nggak diajari jalan panjenengan sampai ke Hongkong apa enggak? Dari mulai ceprot bayi nggak diajari jalan kaki coba. Bisa sampai ke Hongkong Bu? Merangkang ya mana mau majikan mau kita ya Bu ya. Nggak bisa jalan ya Bu ya. Ini juga. Ya iya. Jadi banyak sekali Bu, kalau bisa 1001 ditulis. Setelah 1001 kita ada, kalau enggak 101 lah. Setelah penuh kertas itu, ya, tolong baca setiap pagi dan sore. Dibaca buku ini, ya Allah 1, 2, dibaca kertas ya Bu ya. Ya nanti sorenya baca lagi, ya. Kira-kira hatinya luluh apa enggak Bu yang tadinya keras. Ya Allah, aku dosa banget. Ini mesti ya tadi yang didiskriminasi ya. Iya, insya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita ingatnya itu yang jelek-jeleknya, 1, diskriminasi, nggak pernah ngasih duit sejak lahir sampai sekarang. Apalagi bentak-bentak terus. Kalau ngasih nasi cuma seperempat dibanding teman-temannya. Terus sampai 100 kejelekan ya Bu ya. Sering diingat-ingat, dibaca terus tiap pagi dan sore. Apa yang terjadi Bu? Sesek akhirnya samcongpeng, samcongpeng, betul ya? Bukan sampengcong. Oh ini bisa jantungan. Sama apa tadi? Samcongpeng. Iya, bisa cepet mati loh. Dibaca lagi gitu. Di sini yang waktu membaca itu apa? Duk ya Bu ya. Kepalanya apa? Not, kakinya cepet mati orang kayak gini, cepet mati. Nah, jadi harus begitu caranya ya. Kita supaya menjadi orang yang berjiwa pemaaf. Banyak caranya ya. Baik, Ibu sekalian, waktunya sudah hampir jam 12 ya. Minta maaf karena pada sesi yang pertama yang seharusnya jam 10 molor 10.25. Nah, ini jadi masalah nih kepada berikutnya ya Bu ya. Karena saya kasih setengah jam sampai jam 5.30 saya punya jadwal. Setengah jam, ada 11 organisasi. Jadi mohon maaf kalau terlambat dan saya tidak banyak memberikan motivasi. Insya Allah satu waktu saya ke markas masih di Victoria ya. Alhamdulillah diteruskan dan kembali kepada khitab awal kita. Visi misi pembentukan IKJHI. Apa tujuan awalnya? Dibaca lagi ya. Tujuannya adalah untuk salah satunya membantu pemberangkatan haji dan terus. Nah, kemudian kita harus kerjasama dengan organisasi lain ya.
untuk memuluskan, ya. Kemudian buang perasaan akulah paling serba paling ya Bu ya. Semua kita karena Allah semua Bu, ya. Jadi kembali kepada tujuan asal, ya. Membantu siapapun orang yang mau haji dan umroh. Jangan pilih kasih ya Bu ya. Semuanya saudara-saudara kita semua, ya. Walaupun dalam organisasi lain ada, bila perlu kita tawarkan, ya. Ngotile pintoan, pintole. Nah, nggak tahu lah bener apa enggak. Bisa nggak? Ngotin. What can I do for you? Bola saya nggak ngerti. Ya, jadi kayak gitulah terjemahannya ya. Jadi malah justru kita harus menawarkan diri. Nggak usah, ini kan organisasi lain, ini grup lain loh. Nggak boleh. Itu harus dibuang mulai sekarang ya biar. Ya. Ada organisasi yang bikin kaya ini malah bersyukur, alhamdulillah dapat dibantu oleh organisasi ini. Jadi kita harus punya jiwa besar. Malah justru ada orang bikin lagi, ditanya salut, thank you Mbak.